Ini komentar dari mantan asisten pelatih timnas, Wolfgang Pikal. Katanya mungkin ini bisa nggak nih, kalau saya ke Yusuf, bisa nggak jadi salah satu solusi misalnya di Bali katanya lebih liberal gitu. Atau ada solusi lain menurut Anda agar ini bisa berlangsung? Bukan ya Bali bagian dari Indonesia Iya. ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa datang ke sini dan merasa aman dan kemudian bertanding. Ya mungkin bisa jadi salah satu solusi. Tapi kan ada yang namanya drawing undian dan bisa aja dia ditempatkan di mana di Surabaya mungkin. Di antara 6 stadion Di antara 6 stadion yang ada ya. itu. Oke. Ya, dan saya melihat bisa jadi itu salah satu solusi. Tapi sebetulnya ketika mereka berangkat ini nggak solusi juga karena pro kontra harus tetap ada masuk ke Indonesia. Jadi apa mungkin yang bisa dilakukan? Misalnya mau nggak mau ini terpaksa harus dilakukan nih. Seperti yang tadi Bang Ali Mohtar bilang, kita harus pisahkan betul-betul antara olahraga dengan politik. Dan ini sebetulnya adalah salah satu panggung besarnya untuk bangsa kita. Ada Piala Dunia sepak bola, olahraga paling populer di dunia. Dan lompatannya kita mau ngebit Olimpiade lah, ada Piala Dunia lagi. Karena bola melintasi kultur, bola melintasi negara, state, bola melintasi agama, bola melintasi segala-gala. Namanya juga sport. Makanya tadi saya bilang ketika Tuan Guru abangku menyebutkan ketika bagaimana tingkat kekhawatirannya, Presiden sadar akan itu sehingga telah memerintahkan kepada seluruh kementerian lembaga maupun termasuk kepolisian negara. Itu sebabnya jaminan terhadap safety dan security. Saya juga mencatat tentang mereka entry maupun exit permitnya diberikan jaminan. Semua negara Republik Indonesia dan pemerintah ini memberikan jaminan terhadap pelaksanaan ini. FIFA World Cup untuk U20 di Mei akan datang. Karena itulah maka kehadiran saya, Tuan Guru, sahabatku Babe Haikal, Andi Bahtiar, tadi sahabatku Sinina juga adalah untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa ini event internasional pertama kali yang mendatangkan kehormatan bagi negara kita. Saya yakin gitu pemerintah pasti sudah mengantisipasi nih Insyaallah, di U20 ketika prakualifikasi sebelum 24 negara diputuskan. Udah karena pengembang sepak bola sudah berpikir dari jauh-jauh hari. Kalau Israel lolos gimana ya? Saya rasa pemerintah pun sudah berpikir hal yang sama dan sudah mengantisipasi. Itu memang sudah dijelaskan juga oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, jalur-jalur politik satu ya, kemudian jalur diplomatik, kemudian jalur keamanan sudah ditempuh. Ya, negara itu punya segala-segalanya. Itu pasti pasti dilakukan. Apalagi karena ada orang Israel yang mau main di Indonesia. Karena itu jalur-jalur politik, diplomatik dan keamanan itu ekstra. Nah itu yang pertama ya. Menunjukkan bahwa sebetulnya gejolak yang akan muncul di masyarakat kita itu akan bisa berpotensi terbuka. Ini yang pertama. Dan ini catatan, jangan sampai sunya. Tetapi yang kedua, sebetulnya masih ada waktu untuk, ini kan persoalannya ada di masyarakat ya. Tadi Babe Haikal sudah menyebutkan itu. Problemnya itu di kalangan masyarakat yang sudah melakukan penolakan. Jangan dibiarkan, karena itu sebetulnya kalau tadi ada solusi Bali misalnya, itu salah satu. Tapi mungkin juga kalau seandainya pemerintah membuka diri untuk berdialog dengan ormas, dengan kekuatan masyarakat, menampung, siapa tahu ada solusi lain. Misalnya gini. Terima kasih. Ini saran bagus dari Prof. Sudar. Saya harus juga sekaligus sedikit meluruskan. Saya membaca dengan jelas Presiden Joko Widodo mengatakan, OKI ya harus bekerja sama nih ya dengan negara-negara Islam. OKI memiliki kepentingan untuk menguatkan tekanan kepada Israel termasuk boykot atas produk Israel yang dihasilkan oleh pendudukan. Artinya masalah ini adalah masalah internasional yang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Mau olahraga, mau dagang, mau apapun. Dan jangan lupa rakyat Israel di sana hari ini sedang demonstrasi untuk menuntut pemerintah Israel memberikan tanah kepada Palestina yang didudukinya. Jadi rakyatnya sendiri sudah mendukung tentang perdamaian ini. Jadi kita ini tinggal tunggu tendang bola. Mudah-mudahan rakyat Palestina terakhir. Ingat cuma satu negara di dunia. Cuma tinggal Israel yang menjajah di seluruh dunia. Sejauh ini PSSI siap untuk menyelenggarakan ini bulan depan? Bulan Mei maksud saya? Bung Arya?
Bung Arya, Ya, halo. sejauh ini Ya. PSSI siap terus untuk melaksanakan atau menyelenggarakan ini pada bulan Mei mendatang? Ya, kita namanya penyelenggara kita harus menyiapkan semua, tapi tentunya harus disupport oleh banyak pihak, gitu ya. Termasuk lembaga-lembaga, baik itu kepolisian, baik itu Kemenlu dan sebagainya, yang memang berurusan dengan Polri luar negeri. Sementara kalau kami menyiapkan seluruh penyelenggaraannya, dan kita juga, baik lagi ya, saya sih ingat juga kemarin waktu IPU kemarin itu semua fraksi di DPR itu tidak ada satupun yang menolak. Waktu Israel datang ke Bali, itu pertemuan parlemen dan satu fraksi pun nggak ada yang nolak itu. Jadi saya sih berharap ini kita lihat sebagai sebuah pertandingan yang memang akan membawa bangsa kita penyelenggaraan ini, dan kita tahu konsekuensi logis kalau sesuatu terjadi nantinya, gitu aja. Baik, terima kasih Bung Arya Sinulinga atas waktunya. Kami siap untuk melaksanakannya, siap untuk mengerjakannya. Secara politik itu bukan urusan PSSI. Baik, Bung Arya terima kasih sudah bergabung, Bung Abalin terima kasih, Bung Andi Baktiar Yusuf terima kasih, Pak Noto terima kasih, Babe Haikal terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bisa terselenggara dengan baik tanpa ada keributan atau kehebohan yang dikhawatirkan Pak Noto tadi ya. Baik, saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.